Tes, tes, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Tes, halo. Terdengar, Kak. Nah, oke, terima kasih atas jawabannya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak kelas, ini kelas berapa? SOS 1 dan SOS 2 ya, berarti ya, IPS 1 dan IPS 2. Gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Kita kenalan dulu, nama kakak Kak Marwa ya, dan sekarang kita pelajaran BIP. BIP itu sama seperti BK. Nah, jadi di sini Kak Marwa mau ngasih tahu berbagai informasi tentang SNM, SBM, dan tips-tips motivasi supaya kalian makin semangat belajarnya ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan baik-baik karena nanti juga ada cerita-cerita tentang dulu pas Kak Marwa SNM dan SBM. Oh iya, kebetulan saya itu dulu SBMPTN. Jadi SNM tapi ketolak, nanti pas saya SBMPTN alhamdulillah diterima. Saya juga bakal cerita kisah-kisah anak MF yang udah lolos SBM dan nggak lolos SBM ya supaya jadi pelajaran buat kalian. Dan terus nanti ada sistem SBM, jadi kalian harus perhatikan baik-baik sistem SBM. Terus nanti kayak tentang sharing-sharing tentang jurusan. Jadi kayak nanti ada saya juga sharing-sharing tentang kerja kalau misalnya masih ada kesempatan waktu. Jadi banyak banget, insya Allah bermanfaat banget, jadi harus kalian perhatikan baik-baik. Nah, terus kalau ada pertanyaan, nanti di akhir sesi, nanti kalian bisa tanyain ya, nggak usah malu-malu, bisa ditanya aja ya. Nah, oke, ini, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kira-kira menurut kalian siapa orang yang bakal sukses? Maksudnya ciri-cirinya. Contoh, misalnya dulu pas saya SMA, kayak kalian gitu, pas saya kelas 11, saya itu takjub banget sama teman saya. Jadi teman saya itu dia, kan saya kebetulan IPS nih sama kayak kalian. Jadi dia keren banget. Jadi dia itu jago sejarah. Terus dia walaupun kelas 11 dia udah ngerti politik lah, berita-berita tuh dia udah ngerti. Kayak gitu ya. Nah, terus ngomong bahasa Indonesia jago banget udah kayak orang-orang bule. Presentasi aja nih, kan kalau kita kelas 11 gitu kita masih suka malu-malu. Dia udah nggak malu sama sekali, pokoknya keren banget. Jadi menurut saya, dia kenapa bisa menurut saya dia itu bakal sukses karena apa? Karena dia punya rasa percaya diri yang tinggi. Gitu. Jadi menurut saya orang yang bakal sukses adalah orang yang punya percaya diri yang tinggi. Nah, coba kalau menurut kalian ada nggak ciri-ciri orang sukses lain selain percaya diri? Ada yang mau sharing? Kira-kira ada nggak? Ada? Oke, mungkin sama ya, sama-sama percaya diri. Nah, tapi ada ciri-ciri lain ya. Jadi ada dua ciri-ciri menurut psikologi pendidikan. Ciri-ciri orang yang bakal sukses. Nah, coba deh kalian perhatiin apakah diri kalian ciri-ciri orang sukses itu ada di diri kalian atau enggak. Nah, yang pertama adalah otaknya lebih dulu optimal. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya adalah umur otaknya. Jadi gini, orang itu punya dua umur. Ada umur fisik, ada umur otak. Contoh umur fisik misalnya kayak saya nih umurnya 25 tahun. Kalau kalian umur fisiknya berarti berapa tahun ya? Kalau kelas 12 ya? Kira-kira berapa tahun? 17. Oke, ada di chat ya, 17 tahun ya, mungkin ada yang 18, mungkin ada yang 16. Nah, berarti kita ambil aja, mungkin kalian itu umurnya 17 tahun semua, umur fisiknya. Nah, tapi beda sama umur otaknya nih pasti, karena yang namanya umur otak itu bisa lebih tua, bisa lebih muda. Contoh, misal kalian umurnya 17 tahun, terus umur otaknya mungkin 20 tahunan, atau umur otaknya mungkin 10 tahunan. Jadi kayak gitu, jadi macam-macam nih. Nah, biasanya orang yang umur otaknya lebih tinggi daripada umur fisiknya, itu tuh IQ-nya tinggi dan kemungkinan suksesnya semakin besar. Kayak gitu ya. Nah, jadi otak itu macam-macam nih. Ada yang misalnya pas anak-anak, pas SD, itu namanya otak anak-anak. Terus pas SMP, itu namanya otak remaja awal gitu ya. Pusat kealayan dunia gitu. Kalian pas kayak, iya aneh banget gue SMP, karena itu namanya masih remaja awal. SMA kayak kalian, ini namanya remaja tengah, ya. Jadi sebenarnya sama kayak SMP, cuma masih mending lah. Dan sebenarnya masih lebih bocah daripada kuliah, kayak gitu. Nah, terus nanti kuliah itu remaja akhir, terus nanti pas sudah kerja, sekitar umur 22 tahun sampai 35, itu namanya dewasa awal, ya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Orang yang sukses adalah ketika kalian kayak anak SMA nih, remaja tengah, tapi pemikirannya udah kayak anak kuliah, atau kayak udah orang kerja.
kayak gitu. Alias apa? Alias kayak lebih individualis ke arah positif. Contoh misalnya besok ulangan nih, besok ulangan, terus teman kalian bilang gini, gue gak mau ulangan nah tapi kalian individual, maksudnya kayak yang penting gue belajar, bodo amat orang-orang gak belajar. Jadi ketika ada yang bilang gue gak mau belajar, ya udah tapi gue belajar gitu. Itu ciri-ciri orang yang udah kuliah. Terus kayak ciri-ciri lainnya adalah kalian pilih jurusan berdasarkan yang kalian suka, bukan ikut-ikutan orang. Kalian udah mikirin nanti mau kerja apa, cita-citanya apa, kuliahnya jurusan apa yang benar-benar kalian tahu dari mata kuliahnya dan sebagainya. Itu menandakan kalian akan cepat sukses dibanding sama orang yang masih belum tahu nanti kerjanya apa, cita-citanya apa, kuliahnya apa, ditanya kuliah apa enggak mau tahu. Dan bahkan ada orang yang ikut-ikutan nih, kayak misalnya anak SMA nih, tapi masih kayak anak SMP tuh, kayak misalnya dia itu besok mau ulangan, terus temennya bilang gue gak mau belajar, gue juga gak mau belajar kayak gitu. Itu kan namanya anak SMP banget kayak gitu. Terus misalnya lagi bete kan, kalau makin awal-awal remaja, awal-awal puber kan emosinya masih bergejolak, bete nggak mau belajar, kesel sedikit nggak mau belajar, capek sedikit nggak mau belajar. Nah itu tuh ya, jadi itu adalah ciri-ciri otak anak SMP. Nah jadi yang sebaiknya gimana? Kayak sebaiknya adalah kalian SMA tapi udah mikirnya matang kayak gitu. Makanya diadakan SBM kan. SBM kan soalnya lebih susah daripada soal SMA kan. Karena apa? Karena yang diterima SBM adalah anak-anak yang berpikiran udah seperti anak kuliah, udah mikirnya udah matang kayak gitu ya. Nah jadi semoga itu ada di diri kalian. Nah gimana Kak caranya supaya otak saya jadi optimal? Nah caranya ada dua. Yang pertama adalah menyerap berbagai informasi, yang kedua adalah profesional. Menyerap berbagai informasi itu tuh bisa dari macam-macam, jadi dari berita, tapi beritanya harus dipilih-pilih. Jadi misalnya berita kayak berita politik, ekonomi, berita tentang hukum, masyarakat Indonesia, dan sebagainya, yang harus muter otaknya tuh lumayan banyak. Apalagi anak IPS tuh kadang-kadang SBMPTN tuh keluar berita dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Nah jadi banyak informasi yang dapat. Kalau misalnya ada berita tentang artis, berita tentang gosip temen, itu oke sih, cuma tuh pertama itu kayak kurang bermanfaat, yang kedua otak muternya sedikit dibanding kita mikir tentang berita-berita yang ada di luar sana. Yang lebih inilah, yang lebih bermanfaat tuh biasanya otaknya lebih muternya kencang gitu dibanding hal-hal yang sepele kayak gitu ya. Nah terus yang lebih penting lagi, kalian bisa menyerap berbagai informasi dari pelajaran-pelajaran kalian, alias menyerap berbagai informasi SBM, kayak misalnya kalian belajar sosiologi yang banyak, sejarah, ekonomi, akuntansi, geografi, itu bermanfaat banget kan, tuh bikin otak muter ya. Semakin otak muternya sering, otak kalian makin keren, dan itu bikin otak tidak optimal. Nah terus yang kedua adalah profesional. Profesional adalah menjalankan kewajiban walaupun di dalam kondisi apapun. Contoh misalnya guru yang profesional. Seperti apa guru yang profesional? Misalnya kayak misalnya saya sebelum ke Zoom ini saya nangis, terus dibilang Kamarwa jam 2:30 ada ngajar ya, sos 1 sos 2, terus yaudah tuh saya hapus air mata saya langsung ngajar. Itu namanya profesional. Guru yang gak profesional, misalnya tadi saya nangis, terus nih saya sambil ngajar nangis, atau enggak kayak gak mau ngajar, kan saya lagi nangis, gak mau ngajar, kayak gitu. Itu namanya gak profesional. Murid yang tidak profesional adalah ketika misalnya dia lagi bete, kesel, rumahnya kayak neraka, misalnya di rumah mama papa berantem, lagi berantem sama teman dan lain sebagainya, terus akhirnya dia gak mau belajar. Besok ulangan gak mau, gue lagi bete. Kalau nggak lagi bete gak mau belajar. 8 bulan lagi SBM gak mau tahu, gue pokoknya lagi pacaran nih sama orang misalnya gitu. Oh lagi seneng gak mau belajar, lagi sedih gak mau belajar, habis ditembak gak mau belajar, habis diputusin gak mau belajar, oh pokoknya macam-macam. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi ketika kalian nggak profesional, itu bakal ngabisin waktu kalian, dan kalian bukan ciri-ciri orang yang sukses. Tapi ketika kalian, apapun yang terjadi, kalian tetap belajar, apapun yang terjadi kalian harus ingat, oh SBM 8 bulan lagi, harus belajar lebih giat, itu dinamakan kalian punya ciri-ciri orang yang sukses. Nah, kira-kira apa nih? Kira-kira kalian punya nggak nih ciri-ciri orang sukses, dan semoga kalian punya. Ya. Nah, oke, selanjutnya saya bakal cerita pengalaman pribadi saya di SMA. Nah, kebetulan saya itu SMA-nya di 77, jadi zaman dulu itu, zaman saya tahun 2013, 77 itu bagus banget, dan semoga sekarang juga masih ya. Nah, jadi saya itu dulu kepengen banget sama yang namanya SNMPTN, karena saya memenuhi semua syarat yang biasanya orang SNMPTN itu bisa lolos. Coba deh, di sini ada yang punya ide, kira-kira apa aja syarat-syarat SNMPTN? Ada yang bisa sharing? Saya mau tahu nih, kalian udah tahu belum syarat-syarat SNMPTN? Ada yang berani open mic?
Oke, mungkin ada yang belum tahu dan mungkin ada yang malu ya. Nah, jadi syarat SNMPTN itu kayaknya waktu itu udah ya, yang pas kemarin pertemuan orang tua. Jadi ada nilai ya, nilai stabil cenderung naik, punya sertifikat, terus punya alumni dan sekolahnya yang terakreditasi. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu adalah 4 syarat SNMPTN. Nah, kebetulan pas saya kelas 12 itu tuh syarat-syaratnya udah saya penuhi. Nilai saya bagus nih, wah sombong banget Kak. Nilainya bagus, 90-annya banyak, 80-annya juga 85-nya juga banyak, senior juga ada yang di UI yang saya inginkan, kayak gitu sekolahnya juga bagus, tapi emang sertifikat nggak ada sih. Tapi saya sangat amat percaya diri banget, kayak gitu. Nah, tapi akhirnya pas udah daftar, tentunya saya ditolak gitu, jadi sedihnya sedih bukan main. Jadi buat kalian, jangan seperti saya. Jadi ketika kalian pede buat SNM, itu boleh, boleh banget. Kelas sekarang nih semester 1 kalian pede itu boleh banget, apalagi emang bener-bener ngejar buat UAS gitu, itu boleh banget. Tapi semangat buat SNMPTN itu harus berhenti ketika kalian udah daftar SNMPTN. Jadi ketika kalian udah daftar, udah selesai nih, udah pilih PTN terbaik, jurusan terbaik, udah kalian langsung fokus SBM gitu. Jadi kalian langsung anggap nggak ada yang namanya SNM. Karena apa? Karena SNMPTN adalah jalur yang paling gaib. Yang tadi saya bilang, saya udah semua memenuhi syarat, tapi kok saya nggak diterima SNMPTN, akhirnya saya sedih. Nah, terus setelah itu saya berpikir-pikir, kenapa ya gue ditolak SNMPTN? Apa sih yang salah? Dan ternyata saya memiliki kisah yang nggak disukain sama Allah. Jadi pas kelas 10 saya suka nyontek. Nah, jadi waktu kelas 10 saya tuh beda sama kayak kalian. Jadi pas kelas 10 itu saya amfibi, alias IPA juga, IPS juga. Jadi zaman 2010 itu masih kayak gitu. Nanti penjurusan baru kelas 11. Jadi akhirnya gara-gara amfibi saya benci banget sama IPA, akhirnya saya dan teman sebangku saya yang benci IPS, akhirnya kita punya siasat nih. Kayak misalnya, gue belajar di IPS ya, lo belajar IPA. Terus kata teman saya, oke. Jadi ketika besoknya ulangan ekonomi sama kimia, dia belajar kimia, saya belajar ekonomi. Terus kita tukeran. Nah, menurut anak-anak SMA mungkin itu baik, tapi menurut Allah itu nggak baik. Jadi yang namanya Allah itu nggak suka sama yang namanya tolong-menolong di dalam kejahatan, kecurangan, kejahatan, kan nyata itu curang ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi mungkin Allah kesel melihat rapot saya walaupun bagus. Nah, terus next pas kelas 11 itu saya masuk ke IPS. Jadi saya benar-benar anak IPS sebetulnya. Nah, terus karena saya jago, ngerasa jago gitu ya, saya ranking 3 besar, akhirnya saya nyontekin banyak orang. Saya kira saya dermawan, baik, menolong teman, disukai sama Allah, tapi Allah gak suka orang yang tolong menolong dalam kejahatan. Dermawan dalam kejahatan juga gak suka, ngasih contekan, mungkin nanti ngasih apa pokoknya hal-hal yang negatif tuh Allah gak suka kita nyebar-nyebarin kayak gitu. Nah, jadi akhirnya mungkin karena itu, jadi Allah gak terima walaupun nilai rapat saya baik. Nah, jadi pas kelas 12 itu saya udah insaf padahal. Jadi ketika ada temen nyontek, saya nggak mau, gue takut. Saya juga mau nyontek, jangan deh. Tapi tetap aja, karena SNMPTN itu dari rapot kelas semester 1 sampai semester 5, dan itu banyak contekan dan nyontekin orang, akhirnya jeng-jeng saya ditolak dan saya terima. Nah, jadi gitu ya, coba deh kalau misalnya kalian punya hajat gitu ya, punya cita-cita dan pengen dikabulin sama Allah, please harus nurut sama Allah. Jadi misalnya nyontek, emang yang kenapa sih kan nyontek ya, itu bohong, dan bohong curang, bohong itu nggak boleh sama Allah gitu. Dan yang namanya yang apa, kalau kalian mengerjakan yang Allah nggak suka, kalian pasti bakal dapat balasan walaupun kalian nggak insaf gitu kan. Ada nih orang yang gak apa-apa kan nyontek, nanti kalau udah sukses insaf, kalau misalnya umurnya nyampe, kalau enggak. Dan yang namanya Allah itu maha adil, jadi ketika kalian berbuat kesalahan kan berarti Allah, kalau kalian udah insaf udah tuh, nanti kalian bakal dimasukin ke surga. Tapi buat masuk surga itu kalian dibersihin dulu gitu ya. Nah, itu tingkat keadilan Allah nih, dari orang yang insaf sama orang yang dari dulu sampai sekarang baik. Itu jadi orang yang dari dulu sampai sekarang baik itu nggak dikasih balasan, paling dikasih cobaan. Kalau orang yang insaf itu dikasih balasan, cobaan juga ada gitu. Jadi jangan sampai kalian nantangin Allah, apa bodo amat. Nah, itu jangan kayak gitu. Kalau kalian punya hajat, pengen diturutin sama Allah, kalian harus nurut sama apa kata Allah kayak gitu ya. Dan akhirnya ya udah saya ikhlas, oh berarti gara-gara gue konten. Dan pas kelas 12 gitu, nah jadi ada anak apa namanya, teman saya, dia itu juara 1. Jadi juara 1 di kelas, terus dia di rapotnya ada nilai 100. Kan bisa bayangin orang rapotnya nilai 100 tuh kayak wow, gede banget. Nah, terus ada yang alumni, jadi alumni sekolah saya itu ada yang seperti yang dia inginkan, jadi dia pengen banget masuk manajemen UGM. Alumninya ada, nilainya bagus, rapotnya bagus, pokoknya indah banget deh. Dan akhirnya dia ditolak SNMPTN.
Terus saya mikir, kenapa dia bisa ditolak? Oh ternyata dia suka nyontekin orang. Jadi dia nggak enakan gitu anaknya. Dia suka nyontekin orang, dia beli kunci jawaban UN gara-gara dipaksa sama teman-temannya, dan jadi akhirnya kayak gitu. Jadi lebih baik kalian nurut aja sama apa kata Allah, dan nanti Allah bakal ngasih yang terbaik buat kalian. Nah, terus selanjutnya dari yang saya lihat di SMA, kan saya orangnya gitu ya, saya orangnya itu waktu itu percaya banget sama yang namanya SNMPTN. Jadi ketika ditolak SNMPTN, saya nangis-nangis. Dan ketika saya nangis-nangis, itu ngabisin waktu buat belajar SBM. Jadi yang tadinya belajar SBM-nya seharusnya full, sebulan atau 2 bulan waktu itu, jadi ya beberapa hari tuh saya nangis dulu kayak gitu. Nah itu yang tidak baik, jadi jangan sampai kalian di PHP-in atau di ghosting sama yang namanya SNMPTN. Ya, beda sama teman saya. Jadi teman saya itu ada yang orangnya nggak percaya banget sama yang namanya SNMPTN. Jadi dia ngerasa kayak ya udah SNMPTN itu bonus. Kalau nggak dapet ya udah, kalau dapet ya alhamdulillah gitu. Dan akhirnya dia benar-benar dari semester 1 ngerjain soal SBM terus. SNM dia ngerjain, maksudnya kayak SNM tuh dia daftar, rapotnya dia bagusin, tapi dia benar-benar fokus SBMPTN. Dan akhirnya dia diterima SNMPTN di Hukum UI. Jadi keren banget nih, maksudnya kayak dia nggak percaya, tapi pas SNMPTN malah diterima Hukum UI. Beda sama saya yang terlalu percaya akhirnya ditolak. Nah jadi gitu ya, jadi kalian itu harus, mungkin kalian bakal bernasib sama kayak teman saya, kalian nanti abis milih semester 1 mungkin masih berusaha, nanti kira-kira daftar SNMPTN itu Februari, udah abis Februari itu stop, kalian harus berusaha memperbaiki tryout SBMPTN kalian. Nah terus selanjutnya yang terakhir, pas saya observasi di SMA itu ada teman-teman saya yang keterima SNMPTN itu adalah teman-teman yang teraniaya, jadi yang suka dikatain. Kayak misalnya teman saya ada yang kayak tadi itu si Hukum UI, dia dikatain, jadi kebetulan dia nggak pakai kerudung, terus dia rambutnya berminyak dan merah, jadi kayak diwarnain gitu. Udah tuh dia dikatain dasar so cantik, rambut kebakaran, sama kayak dikasih bensin, dikasih api gitu ya, sudah di kata-katain lah. Tapi dia bodo amat, karena apa? Karena dia lagi fokus SBM, jadi dia udah tuh gak ada waktu buat ngurusin orang-orang. Jadi akhirnya dia, ya mungkin karena dia teraniaya, berdoa, dan akhirnya dia bisa masuk Hukum UI. Terus ada lagi teman saya nih, teman saya itu dia tuh anaknya gaul, maksudnya kayak dia dikenal lah, terkenal. Nah terus dia itu bukan anak yang berada, jadi dia menengah bawah, tapi dia gaul, terus akhirnya dikata-katain, dasar lo miskin, bla bla bla, pokoknya kejam banget lah netizen. Dan akhirnya dia bodo amat, dan akhirnya dia bisa masuk komunikasi 4. Ya, nah jadi gitu, ada lagi teman saya yang dibilang so cantik, dasar lo jelek, dan sebagainya, akhirnya dia bisa masuk sastra Inggris di UNJ lewat jalur SNMPTN walaupun nilainya biasa aja. Nah jadi gitu, dari situ saya lihat, oh ternyata orang yang teraniaya itu nilainya benar-benar diijabah. Dan saya juga udah cari tahu dari ustadz-ustadz gimana caranya supaya doa kita diijabah. Ada nggak waktu-waktu prime time-nya, waktu-waktu terbaik? Ternyata ada 5. Kalian harus inget-ingetin. Jadi kalian harus berdoa di 5 waktu ini. Yang pertama adalah antara azan dan iqomah. Jadi antara azan dan iqomah itu sekitar 5-10 menit, itu kalian banyak-banyak berdoa. Yang kedua saat hujan, ya, saat hujan gede, hujan kecil, kalian banyak-banyak berdoa. Yang ketiga antara Kamis habis asar sampai Jumat habis asar, ini masih ada ya waktunya ya. Sampai nanti nih setelah ini kan setengah 4 itu asar, sholat asar, terus nanti kalian berdoa, itu diijabah. Terus pas pas lagi puasa, jadi banyak-banyakin puasa sunnah ya. Jadi puasa sunnah tuh nanti bisa bikin menghapuskan dosa-dosa kalian. Pas orang puasa juga doanya diijabah. Yang kelima adalah pas teraniaya ya. Jadi ketika kalian dimarahin orang tua, kan orang tua jadi suka marah-marah ya kalau kelas 12 ya, lagi dimarahin orang tua, lagi berantem sama temen, lagi merasa teraniaya, difitnah segala macam, itu berdoa. Gak usah dibales, berdoa aja supaya doa kalian terijabah. Kayak gitu ya. Nah itu adalah cerita pengalaman pribadi saya di SMA. Nah, terus selanjutnya ini ya, jadi Allah itu memberi jalan ke kalian dan membutuhkan bukti. Ya, jadi sekarang kalian harus ngebuktiin nih ke Allah. Kalian itu ngebuktiin kalau kalian itu rajin, ya, gigih, dan kalian itu baik, soleha, soleh, kayak gitu. Karena apa? Karena Allah tuh maunya ngasih orang yang baik dan yang rajin gitu. Jadi Allah nggak mau nih kalau kalian misalnya jahat, males, dimasukin ke PTN, dimasukin ke kerjaan yang keren-keren, itu tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian tuh selain berdoa, kalian juga harus buktiin kalau kalian itu rajin dan baik orangnya. Baru deh nanti apapun yang kalian inginkan, insya Allah bakal kabulkan. Nah, oke, next ini ada kisah anak-anak kelas 12 DNF ya. Nah, jadi semoga kisah ini bisa menginspirasi ketika kalian misalnya lagi di bawah, maksudnya kayak
nilainya jatuh, lagi males, mungkin kalian bisa mengingat-ingat kisah ini, karena di kisah ini saya bakal ceritain pengalaman orang-orang ditolak dan diterima SBMPTN dan apa penyebabnya. Nah, ini ada anak PPLS IPS di NF Rawamangun berinisial L ya. Nah, si L ini dia punya kecemasan yang tinggi, alias kayak kebakaran jenggot. Mungkin kalian punya ya, pernah punya temen yang deg-degan banget, kayak cemas banget. Mungkin semester 1 kalian masih nggak deg-degan, cuma nanti semester 2 itu tuh apa ya, dunia tuh kayak menghimpit kalian. Karena apa? Karena nilai rapot udah jelas ya, jadi kalian bakal tahu nih kira-kira gue masuk SNM atau enggak ya. Nah terus nilai tryout juga udah banyak, terus kesempatan kalian memperbaiki nilai SBM juga semakin dikit. Nah jadi nanti pas semester 2 itu cemas banget biasanya orang-orang yang pintar aja cemas, tapi cemasnya normal. Jadi semoga kalian memiliki kecemasan yang normal. Si L dia benar-benar cemas, jadi kayak deg-degan, kayak kan nanti kalau saya nilainya jelek gimana, terus nanti kalau nggak diterima gimana, terus dia sampai mikirin mata kuliahnya, mata pelajaran, peminatannya, kerjanya, kampusnya, dan lain sebagainya, pergaulannya, pokoknya ribet banget. Nah jadi kesalahan dia adalah dia terlalu memikirkan masa depan. Padahal yang namanya orang sukses itu terbagi-bagi nih. Jadi yang namanya orang sukses itu mikirin masa kini itu 75%. Mikirin masa lalu itu 5% aja, cuma belajar dari kegagalan. 20%-nya lagi itu mikirin masa depan. Misalnya target nilai, target kerjaan, target kampus itu cuma 20% aja. Selanjutnya 75% ini benar-benar dipikirin buat yang sekarang. Itu jadi kalian tergantung nih, kalau 75% itu dimanfaatkan dengan baik, insya Allah nanti misalnya nilai baik, kalau nilainya bagus kan udah ya, kampus mana aja yang kalian pilih juga dapat gitu. Tapi ketika kalian kebanyakan mikirin masa depan, sekarang nih, pas masa sekarang ini nggak mau belajar, ada kan sia-sia. Kayak gitu. Dan akhirnya si L ini nggak lolos SNM, nggak lolos SBM, nggak lolos mandiri juga. Dan karena dia anak menengah ya, maksudnya kayak perekonomiannya menengah, jadi ada dia masuk swasta yang biasa aja juga, dan itu biasanya ciri-ciri orang yang susah cari kerjanya. Nah, saya mau kalian nggak kayak gitu dengan cara apa, Kak? Dengan cara nggak cemas. Gimana caranya nggak cemas? Jadi gini, setiap nanti kalau semester 2 kalian ketakutan, misalnya kayak takut nanti SBM-nya jelek, takut sosiologinya jelek, atau sejarahnya jelek, udah stop, kalian mungkin persilakan rasa takut itu 5-10 menit aja, terus perbaiki pikiran kalian, enggak. Gua bisa, langsung ambil buku dan lawan rasa takut itu. Jadi yang namanya rasa takut, obatnya apakah? Obatnya adalah ilmu. Contoh misalnya kalian takut naik motor. Nah berarti cara melawannya apa? Dengan belajar naik motor. Takut lahiran, dengan belajar cari tahu gimana cara lahiran, misalnya gitu nanti kalau kalian udah gede. Takut SBM, dengan cara belajar SBM. Jadi yang namanya rasa takut itu kan emosi. Belajar itu logika. Jadi di otak ada dua, ada emosi, ada logika. Ketika emosinya banyak gitu ya, misalnya kayak ketika kalian marah, sedih, bisa nggak belajar? Nggak bisa, karena emosinya 100%. Ketika emosi 100%, logikanya dikit. Ketika logikanya banyak, kalian nggak bakal emosi. Jadi ketika emosi kan takut ya, misalnya takut SBM, terus ketakutan tuh ya udah ambil bukunya, gedein logika kalian di otak, insya Allah kalian makin fokus. Jadi setiap kalian ketakutan, kuncinya apa? Ambil buku dan belajar. Kak, saya ketakutannya sehari bisa 5 kali ya? Gak apa-apa, bagus dong, berarti kalian belajarnya 5 kali. Jadi gitu ya, itu adalah tips supaya kalian nggak terlalu heboh, terus apalagi di SBM suka gitu ya, udah belajar capek-capek pas SBM-nya pusing, lebay gitu, kayak gimana nih segala macam, udah deh akhirnya ambil. Jadi itu dia yang menyebabkan orang belajar dan pinter terus pas SBM-nya kacau kan, kasihan. Kayak gitu ya. Nah, oke, selanjutnya ada anak PPLS IPS Rawamangun di NF Rawamangun yang berinisial JR. Nah, JR punya cerita yang membahagiakan. Mungkin kalau kalian kalian pengen banget jadi JR ini. Nah, si JR ini dia itu pengen masuk ke HI Unbrau, hubungan internasional Unbrau, yang nilainya tuh kalau di NF, jadi nanti di NF tuh ada tuh kayak misalnya kalian pengen masuk HI Unbrau nilainya berapa, pengen masuk komunikasi UNJ nilainya berapa, jadi ada kayak gitunya. Dan HI Unbrau tuh kalau nggak salah tuh hampir 90-an, sekitar 88, 87, pokoknya tuh nilainya gede. Sedangkan JR nilainya cuma 82. Nilainya 82. Terus dia linjur, jadi nilainya dipotong kayak gitu ya. Nah jadi nilainya kecil karena ketika kalian misalnya punya nilai 85 itu adalah nilai yang aman. 85-an, 84 terlalu lumayan ya. Itu aman tuh buat SNM. Tapi ketika di bawah itu tuh agak-agak kayak harus pilihnya jurusan yang rendah-rendah kayak gitu ya. Jadi yang aman tuh 85, apalagi 90 mah kayaknya UI juga udah masuk kayak gitu ya. Nah terus si JR ini saya bilang JR kayaknya
nilainya ketinggian deh kalau highbrow buat kamu. Terus kata dia, nggak apa-apa kak, saya nggak percaya kok sama yang namanya SNM ini, karena saya maunya HI aja. Terus oke, nggak apa-apa, tapi jangan jalan NF ya. Iya kak, nggak apa-apa. Nah terus di kelasnya dia ada anak yang nilainya 85, pengen HI Unbrau juga. Jadi mereka sama-sama HI Unbrau, pengen HI Unbrau, tapi yang satu 85, yang satu 82, si JR 82. Dan akhirnya jeng-jeng yang diterima adalah si JR. Jadi itulah yang saya bilang SNMPTN adalah jalur yang paling gaib, karena ya gitu, ada anak satu kelas, pilihannya sama, yang nilainya lebih kecil diterima, yang nilainya lebih gede ditolak. Kayak gitu ya. Nah jadi semoga kalian bisa bernasib seperti JR, tapi kan JR itu adalah 1 banding ratusan ribu orang. Nah jadi jangan sampai kalian terlalu terlena sama yang namanya SNMPTN, tapi semoga kalian bernasib seperti JR. Kayak gitu. Tapi ini agak bunuh diri ya, jadi jangan diikutin juga. Oke, next ada anak PPLS plus IPS Romangun berinisial W. Nah, si W ini dia rajin banget orangnya, rajin, pinter, selalu rajin 10 besar, dan dari sekolah yang keren. Kayak gitu. Nah, si W akhirnya dia pengen SNMPTN itu di ekonomi syariah di UI. Setelah dia pilih, jeng-jeng ditolak. Nah, jadi pas ditolak tuh dia shock kayak, lah, gue kan selalu ranking 10 besar, sekolahnya bagus, ada senior, tapi dia ditolak. Ya udah, oke. Nah, terus akhirnya dia pengen pilih SBM. SBM waktu itu dia pilihnya 3. Di tahunnya dia boleh pilih 3. Jadi yang pertama itu dia pilih ekonomi UI, kedua ekonomi Undip, ketiga ekonomi UNES. Ekonomi UNES itu sama kayak UNES itu kayak UNJ versi Semarang. Kayak gitu ya. Dia pilih 3 itu dan 3-3-nya ditolak. Nah, terus kan saya bingung ya, lah kan dia pintar tapi ditolak. Nah, terus akhirnya dia ke Mandiri. Mandiri dia daftar semua hal termasuk PNJ. PNJ itu ada politeknik. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, di dunia ini ada yang namanya politeknik. Jadi politeknik itu adalah bedanya politeknik sama universitas sama seperti bedanya SMA sama SMK. Politeknik itu adalah SMK universitas, jadi banyak prakteknya. Universitas itu ya sama kayak SMA, banyak kan teorinya gitu. Nah, orang yang mau masuk politeknik di Jakarta ya, PNJ, itu tuh lebih mudah daripada SBM. Jadi dia punya jalur SNM, jalur SNM-nya itu jadi lewat guru BK ya. Nah, terus nanti SBM-nya ada lagi ya, milih politeknik boleh, terus nanti mandirinya juga ada lagi, bahkan mandirinya ada 2. Nah, politeknik karena dia seperti SMK, alias lebih praktik daripada teori, itu tuh soalnya lebih mudah. Jadi kalian coba deh, nanti kalian harus coba semua hal. Jadi coba nih SNM, coba SPM, coba mandiri, coba STAN, coba segala macam. Karena apa? Karena kita nggak tahu rezekinya itu bakal Allah kasih di bagian mana. Jadi kita tugasnya sebagai manusia adalah berikhtiar. Si W itu dia ikut juga tuh PNJ yang soalnya lebih mudah daripada SPM. Dan jeng-jeng ditolak juga. Akhirnya saya bingung, W, kok kamu ditolak terus sih? Padahal kan kamu kan pinter. Terus saya W ngaku. Jadi gara-garanya adalah dia itu masih galauin SNM yang kayak tadi saya bilang. Jadi orang itu galaunya tuh beda-beda. Ada yang galau ditolak cuma sehari 2 hari, ada yang sebulan 2 bulan, dan bahkan ada yang bertahun-tahun. Nah, si W ini tipe orang yang kalau galau tuh berlarut-larut. Dan akhirnya dia ketika ngerjain soal, ketika ngerjain soal di rumah, ketika ngerjain soal di tes itu dia galau. Dan akhirnya dia lama-lama ikhlas supaya dia bisa fokus, dan akhirnya dia diterima di akuntansi UNES. Kayak gitu ya. Nah, jadi gitu tuh, jangan sampai kalian buang-buang waktu kalian buat nangisin SNMPTN kalau sebelum bisa ditolak ya. Nah, terus selanjutnya ada anak PPLS IPA Kemayoran berinisial AH. Nah, si AH ini dia orangnya ambisius, jadi dia rajin, pintar, tapi nggak pintar-pintar banget sebenarnya. Tapi dia orangnya pede banget. Jadi dia itu pilih di perminyakan ITB. Jadi orang-orang pada kaget, gila, perminyakan ITB kan calon-calon orang kaya, keren banget, susah banget. Tapi si AH karena percaya dirinya tinggi, dia bodo amat sama teman-temannya yang ngomong kayak gitu. Dia bilang, ya udah, kalau gue maunya ini, ya udah, gue harus benar-benar berjuang. Tapi benar, dia benar-benar berjuangnya mati-matian. Jadi dia tuh ngerjain, kalau di NF itu kan ada modul, ada bukunya, terus ada soal-soalnya ya, soal-soal di buku, terus juga ada problem set alias soal-soal, terus ada TF itu tuh kayak tes harian, itu dia kerjain baik-baik, tryout NF yang bayar, yang gratis itu dia ikutin semua baik-baik, terus ada tryout di luar, di Instagram dia ikutin baik-baik, terus di Gramedia ada banyak buku-buku, buku wangsit, buku SBM segala macam dia beli banyak-banyak. Pokoknya dia rajin banget, bahkan dia tuh sampai ke staff kayak, Kak ada nggak soal-soal yang selain ini yang tahun lalu dan lain sebagainya. Terus bahkan dia SBM tuh pelajarin sampai 5 tahun, 10 tahun lalu tuh dia pelajari, dan akhirnya jeng-jeng dia bisa masuk SBMPTN di jurusan perminyakan ITB. Gitu ya. Nah, jadi ketika kalian menginginkan sesuatu hal, kalian nggak apa-apa.
kejar aja walaupun itu cita-cita yang tinggi. Jadi gini, konsepnya adalah ketika semester 1 kalian harus punya cita-cita yang tinggi. Contoh misalnya kalian mampunya nih sekarang, menurut kalian mampunya masuk UNJ. Semester 1 kalian jangan cita-cita yang UNJ, kalian punya cita-cita yang harus di atasnya, misalnya UI. Kalian anggap aja kalian mau masuk UI. Supaya apa? Supaya kalian makin termotivasi belajar. Jadi ketika kalian milih hal yang lebih tinggi daripada kalian, kalian makin rajin belajar dan malu kalau nggak belajar. Contoh misalnya kalian bisanya masuk UNJ sekarang, tapi kalian cita-citanya UI, pasti kalian ngerasa kayak, gue kan maunya UI, masa belajarnya cuma sampai jam 10, masa jam 10 udah tidur, masa jam 10 udah main HP, kalian bakal malu sendiri dan bakal belajar mati-matian sampai jam 12 misalnya kayak gitu. Nah beda sama kayak misalnya kalian langsung cari jurusan yang rendah, PTN yang rendah, atau enggak niat PTN, nanti tuh nilainya bakal kecil. Jadi kalau kata Bung Karno, milikilah cita-cita setinggi langit supaya kalau jatuh kalian jatuh di antara bintang-bintang. Nah jadi kayak gitu, nanti kalian juga kayak gitu nih, sampai semester 2 awal-awal kalian harus punya cita-cita yang lebih tinggi daripada kalian. Tapi ketika udah mau mepet SBM, H-1 seminggu, H-2 minggu, udah kalian harus punya prinsip terima realita. Jadi misalnya nih awalnya misalnya UI, semester awal UI, terus ternyata dari semua tryout gue cocoknya di UNJ, udah nanti masuk UNJ. Atau misalnya pengen UPN gitu, UPN terus ngeliat realita ya udah gue masuk Unisika aja gitu, atau misalnya jurusan-jurusan yang lebih rendah. Jadi kalian harus menerima realita sekitar seminggu 2 minggu sebelum SBM, sebelum daftar SBM. Tapi ketika sekarang kalian harus benar-benar percaya diri, rajin, dan punya cita-cita setinggi langit supaya motivasi kalian semakin membara kayak gitu ya. Nah, oke, itu yang si AHA. Nah, selanjutnya ada Ronin Ipar Romangun berinisial SY. Nah, sebelumnya Ronin itu gap year, ya. Ada yang tahu gap year itu apa? Coba ada yang tahu nggak gap year itu apa? Nah, oke, mungkin ada yang tahu tapi malu ya. Nah, jadi gap year, atau mungkin belum ada yang tahu, jadi gap year itu adalah orang yang kemarin dia nggak lolos SBM, terus akhirnya dia tes lagi sama kalian. Jadi kalian sebenarnya berat banget nih, ada orang-orang gap year yang ikut tes sama kalian. Jadi yang namanya orang itu punya 3 kali kesempatan di SBM. Yang pertama adalah di tahun dia, terus tahun setelahnya, dan 2 tahun setelahnya. Jadi kalian itu bakal melawan anak-anak di tahun 2022 nanti, anak tahun 2021, dan anak tahun 2020. Gitu, jadi berat banget. Nah, tapi anaknya gap year, maksudnya kayak gap year itu lebih daripada kalian, karena apa? Karena mereka udah nggak sekolah. Udah lulus sekolah, jadinya dia benar-benar fokus SBM, 24 jam dia juga fokus SBM doang. Beda sama kalian yang harus ngurusin sekolah, ngurusin ulangan, ngurusin SNM, bla bla bla, ngurusin praktek. Jadi beda banget nih sama yang namanya anak gap year. Jadi dia lebih siap. Nah, ini ada cerita dari si SY. Jadi si SY ini dia ada Ronin. Jadi di NF itu ada program gap year. Jadi Ronin itu dia masuk jam 11 ya, ini waktu nggak COVID. Masuknya jam 11, pulangnya jam setengah 3. Tapi dia nggak mau, dia tuh maunya di NF itu dari jam 11 sampai jam 8. Jadi kayak dia full di NF belajar. Terus dia itu NF dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Tapi dia datang setiap hari, dari Senin sampai hari Minggu. Ngapain sih Kak dia tuh belajar. Jadi dia belajar sendiri di kelas, misalnya gitu, terus ngajarin teman-temannya, bikin kelas, terus dia ngajarin adik-adik kelas, terus dia juga konsul sama guru-guru DNF, dan lain-lain. Jadi dia tuh fokus banget belajar. Dan karena dia dari jam 11 sampai jam 8 DNF, kelihatan banget nih gerak-gerik sholatnya. Jadi dia itu sholat selalu di awal waktu, selalu di masjid, kebetulan dia cowok dan waktu itu nggak corona. Jadi dia benar-benar kayak apa ya, hidupnya itu beribadah, belajar, berdoa, sholat tepat waktu, pokoknya keren banget. Dan akhirnya dia bisa masuk metalurgi UI lewat jalur SBMPTN. Teknik metalurgi UI itu mungkin teknik metalurgi itu sama kayak di IPS yang hukum kayak gitu. Jadi jurusan yang keren, tapi nggak paling keren, tapi yang keren-keren kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang dari CSY. Nah, jadi semoga kalian kayak gitu ya. Ketika kalian benar-benar mendedikasikan waktu untuk belajar, kayak sekarang nih kalian sibuk, itu tuh kalian nanti di masa depan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi gampang banget nih memprediksi orang. Jadi orang itu cermin dari masa depan itu adalah kalian sekarang. Jadi ketika kalian sekarang gabut, sukanya main HP, santai-santai, ya udah. Nanti kuliah kalian masuk yang santai-santai juga,
kerjanya juga yang santai-santai, gajinya juga yang santai-santai. Beda sama orang yang sekarang tuh produktif, rajin belajar, pokoknya rajin lah gitu, pinter gitu, nggak bawa waktunya pinter segala macem. Ya udah dia bakal sibuk sekarang, tapi nanti di kuliah dia sibuk karena masuk kampus yang bagus, nanti di kerjaan juga dia sibuk karena masuk kantor yang bagus, pekerjaan bagus, jika tidak tercapai dan lain sebagainya. Jadi kalian harus isi masa sekarang kalian dengan kesibukan supaya kalian bisa masuk PTN dan menggapai cita-cita kalian, kayak gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita next, anak Ronin IPA, anak PPLS IPA Sumberbatu berinisial J. Nah, si J ini dia terkenal dengan kelembutannya, jadi dia itu memproses informasinya tuh lama banget, alias dia suka gak ngerti omongan guru, kayak misalnya guru itu ngajarin, ini misalnya aja ya, misalnya guru ngajarin 1+1 sama dengan 2. Nah, terus dia kayak, 1+1 sama dengan 3 ya, bukan J, nanti dia ajarin lagi, gak ngerti lagi, ada konsul dan lain sebagainya. Jadi dia itu orangnya lama ngertinya, cuma satu kali dia percaya diri, jadi dia berani nanya. Kan jarang ya orang yang berani nanya, jadi ada orang yang diajarin nggak ngerti, terus aja. Si J nggak kayak gitu, ketika dia nggak ngerti, dia nanya. Dan ketika dia nggak paham, dia selalu berusaha. Jadi beda sama orang yang gampang menyerah. Jadi gini, si J itu berprinsip ketika kita nggak ngerti, ya kita harus banyak belajar, bukannya malah menyerah. Dan akhirnya si J ini bisa masuk kimia UI lewat jalur SBMPTN. Padahal dia yang tadi saya bilang, dia memiliki otak yang kurang kayak gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang merasa kayaknya saya bodoh deh kak, saya nggak ngerti pelajaran segala macam, kalian contoh aja si J. Ketika kalian benar-benar banyak berlatih, otak kalian akan terbiasa. Jadi yang menang itu bukan orang yang pintar, tapi yang menang adalah orang yang rajin. Karena ketika dia rajin, dia bisa jadi pintar. Tapi ketika orang pintar malas, dia bisa jadi bodoh kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kalian ngerasa kayak, gue sejam 2 jam nggak ngerti ya materi ini, padahal teman-teman yang lain sejam 2 jam udah ngerti, nggak apa-apa, kalian harus meluangkan waktu yang lebih. Karena ya itu, ketika kalian sadar, kalian harus lebih berusaha, bukannya malah menyerah. Kayak gitu ya. Nah, itu anak berinisial J. Nah, sekarang anak Ronin IPS di Romangun, anak berinisial MRW. Si MRW dia rajin banget, dia suka ngajarin teman-temannya, dia suka buka kelas, dan dia suka jadi juara 1 di NF Romangun. Gitu. Nah, terus saya tanya, MRW, kamu tipsnya apa nih kok kamu bisa pinter, rajin, segala macam? Terus kata dia, ya kak, soalnya NF saya bayar sendiri. Nah, jadi karena dia gap year, pas lulus dia kerja nih. Jadi kan NF Roninnya itu Selasa, Kamis, sama Sabtu. Sisa harinya dia kerja part-time di restoran. Jadi gaji part-time di restoran tuh 2 jutaan lah. Nah, terus nyicil NF tuh 1 jutaan. Nah, jadi uangnya yang 2 jutaan itu dibagi 2, 1 jutaan buat NF, 1 jutaan dia buat jajan. Pas NF udah lunas, 1 jutaan buat nyicil buat dia kuliah, 1 jutaan lagi dia buat jajan kayak gitu. Nah, jadi karena jadi pelayan restoran tuh capek, keringetan, pegel, uangnya buat NF, dia nggak mau nih NF-nya sia-sia, enak aja dia udah capek-capek tapi nggak ada hasilnya. Nah, akhirnya dia benar-benar belajar banget, terus dia juga nggak mau nyusahin orang tua, pengen ngebahagiain orang tua, dan akhirnya dia benar, dia bisa masuk ilmu perpustakaan UI. Gitu ya. Nah, jadi nilai yang bisa diambil dari si MRW adalah ketika kalian sayang sama orang tua, gak mau nyusahin orang tua, pengen ngebahagiain orang tua, insya Allah itu bakal ridho kalian sukses dan mencapai cita-cita kalian. Kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang misalnya kalian bodo amat, dibilangin sama orang tua bodo amat, terus misalnya orang tua bilang, ibu mau deh kamu masuk PTN biar murah, biar kamu kuliahnya hebat, bodo amat. Nah, itu tuh kasihan banget orang tuanya ya. Jadi jangan pernah nyakitin hati orang tua. Next ada anak sekarang 2 ini adalah anak 77 teman sekolah saya ya. 77 yang pertama adalah berinisial R. Si R ini adalah anak gandeng kelas. Jadi kalian bisa bayangin dia itu benar-benar kelas 10, kelas 11 tuh susah nerima pelajaran sehingga dia gandeng kelas. Nah, tapi dia tuh selalu berikhtiar pengen masuk ITB. Dan dia pengen masuk di bisnis ITB. Nah, terus orang-orang udah pada menggibah kayak, kan lu gak nih kelas, tapi kok mau masuk ITB, bla bla, emang bisa. Nah, tapi yang namanya R ini benar-benar percaya diri dan akhirnya dia bisa masuk bisnis ITB lewat jalur SBMPTN. Nah, jadi nilai yang bisa diambil dari si R ini adalah ketika kalian merasa kelas 10 nggak ngerti apa-apa, kelas 11 ketinggalan materi, itu sebenarnya nggak masalah sama sekali, karena yang jadi masalah adalah sekarang nih tanggung jawab kalian 8 bulan ke depan SBMPTN. Jadi ketika misalnya dulu nggak ngerti apa-apa, tapi 8 bulan ini kalian kejar, sekejar-kejarnya, insya Allah kalian bisa kayak si R ini, masuk di jurusan dan kampus yang kalian impikan.
kayak gitu ya. Nah ini kita next, anak 77 berinisial J. Nah si J ini orangnya demen banget main bola. Dia seneng main bola, nonton bola, jadi calo tiket bola, foto-foto sama orang-orang pemain bola yang bule-bule dijadiin Instagram banyak banget, pokoknya bener-bener pecinta bola. Dan akhirnya di sekolah dia jadi nggak fokus. Jadi tuh dulu pas zaman saya SMA, setiap hari Sabtu kan kita tryout. Dia suka jarang tryout, dia telat tryout, telat upacara dan lain sebagainya. Akhirnya guru BK tuh kesel sama dia. Terus dibilangin, J, kenapa sih kamu terus kamu emang maunya kuliah di mana? Terus kata J, saya pengen kesejahteraan sosial UI, Bu. Saya pengen ke UI. Udah deh, kata guru BK, aduh J, muka-muka kayak kamu tuh gak cocok deh masuk UI. Dan akhirnya dia tetap percaya diri. Iya nggak apa-apa Bu, saya pengen coba. Akhirnya SNMPTN dia nggak diterima gara-gara nilai rapotnya jelek, dan ternyata pas SBMPTN dia diterima di kesejahteraan sosial di UI. Nah jadi gitu ya, ketika ada orang-orang ngejudge kalian, misalnya dibilang kalian bodoh, kalian nggak cocok masuk PTN, kalian nggak cocok masuk UNPAD, misalnya gitu, tapi nggak apa-apa. Yang harus percaya sama diri kalian adalah diri kalian sendiri. Karena yang paling tahu diri kalian adalah diri kalian sendiri. Contoh misalnya kemarin itu yang si J, guru BK pasti ngejudge dia malas, kita juga ngejudge dia malas, tapi kan kita nggak tahu dia berjuangnya separah apa. Terus kan ada pas liburan antara SNM dan SBM, dia semati-matian apa, apakah dia habis main bola dia langsung belajar, kan kita nggak tahu, kayak gitu ya. Nah jadi ini adalah cerita-cerita yang bisa kalian jadikan motivasi, jadi ketika kalian malas, ketika kalian lagi jelek, kalian bisa berpikir seperti yang mereka pikirkan yang diterima ini ya, dan jangan sampai kalian ngikutin jejak-jejak orang-orang yang gak diterima di SNM sama SBM yang telah saya ceritakan ya. Nah oke, kita lanjut ya. Nah jadi SBMPTN kemarin gitu ya, banyak yang pinter tapi nggak masuk ya, tapi banyak juga yang pinter dan masuk ya. Ini paling banyak. Ada juga yang biasa aja tapi masuk, ini juga lumayan banyak ya. Karena apa? Karena SBMPTN itu bukan lomba pinter-pinteran ya, tapi SBMPTN itu adalah lomba rajin-rajinan ngerjain soal-soal SBMPTN. Jadi ketika kalian misalnya biasa aja, tapi sekarang nih bener-bener kalian banyak latihan, siapa tahu nanti pas SBMPTN keluar deh soal-soal yang udah kalian pelajari. Itu dia yang dinamakan orang yang beruntung ya. Nah jadi kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa nggak bisa, ngerasa bodoh tuh nggak masalah sama sekali. Yang masalah adalah kalau kalian malas, kayak gitu ya. Nah oke. Nah selanjutnya ini adalah sistem SBMPTN. Saya mau ceritain tentang sistem SBMPTN kemarin ya, supaya kalian tahu. Karena yang namanya sistem SBM itu berubah-ubah. 2020, 2021 ada berubahnya karena waktu 2020 TPS doang, 2021 ada TKA ya. TKA buat kalian itu geografi, sejarah, ekonomi, sama sosiologi ya. Nah terus biasanya pengumuman tentang SBMPTN itu sekitar pas kalian UAS. Jadi kayak akhir November, awal Desember, bahkan akhir Desember itu nanti beritanya ada yang terbaru dan mungkin bisa diperbaiki. Nah ini saya mau nge-share dulu sistem-sistem SBMPTN yang sebelum-sebelumnya. Nah jadi yang pertama pilihan kampus. Pilihan kampus itu ada dua ya, buat SBMPTN ada dua, dan dua-duanya itu boleh di mana aja. Alias misalnya kalian pengen dua-duanya di Jakarta, misalnya yang satu UI, yang satu UPN, boleh. Atau misalnya yang satu UNPAD, yang satu UIN, jadi yang satu di luar, yang satu di dalam, boleh. Atau dua-duanya di luar, misalnya yang satu di Undip, yang satu di Unair, boleh juga. Jadi bebas bas-bas. Tapi kalau SNMPTN itu beda. SNMPTN ada peraturannya. Jadi SNMPTN itu kalau kalian pilihnya dua, satu harus ada di Jakarta, satu boleh di luar. Contoh satunya itu harus di UI, UIN, UPN, UNJ. Satunya lagi boleh bebas, boleh di luar, boleh di dalam. Nah tapi kalau misalnya kalian pilihnya satu itu juga bebas. Kalian misalnya pilih satu nih, UNJ doang boleh. Atau misalnya satu UGM doang boleh juga ya. Nah jadi itu bedanya SBM dan SBM. Ya. Nah terus ada lagi nih bedanya nih. Jadi bedanya adalah kalau SBM itu tuh ketika kalian pilihan pertama ditolak, nanti kalian bakal tentang di pilihan kedua, jadi sama kayak SMA. Nah tapi kalau SNMPTN beda. Kalau SNMPTN itu ketika nggak di pilihan pertama yang nggak lolos, dia kemungkinan kecil nih di pilihan kedua. Karena pilihan kedua peluangnya lebih kecil kalau di SNMPTN daripada pilihan pertama. Contoh misalnya pilihan pertama itu cuma pilihan pertama 75% keterimanya, pilihan kedua keterimanya 25%. Jadi jarang banget ada, tapi super jarang orang yang diterima di pilihan kedua di SNMPTN. Beda sama SBMPTN. SBMPTN itu pilihan pertama 50%, pilihan kedua 50%. Jadi sama aja. Kayak gitu ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan, harus dipilih baik-baik. Oh iya, terus juga ketika kalian diterima SNMPTN, kalian nggak boleh lagi yang namanya tes SBMPTN sampai kapanpun.
Jadi kalau keterima SNMPTN udah kalian harus masuk di kampus itu. Kalau enggak nanti nama kalian di blacklist dan kalian nggak boleh tes PTN lagi. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang pilihan kampus. Terus yang kedua, nilai. Sistem gimana caranya orang LTMPT ngitung nilai kalian. Nah, jadi kalau misalnya kalian benar itu per 1, kalau salah 0, nggak isi juga 0. Nah, 1 juga bukan 1 biasa, alias ada komponennya nih. Jadi tergantung soal yang kalian kerjain. Jadi misalnya kalian kerjain soal-soal yang susah, itu bobotnya lebih gede. Jadi misalnya kalau kerjain soal yang susah, bobotnya itu 1, atau 0,8, 0,7 kayak gitu ketika kalian ngerjain soal-soal yang susah. Tapi kalau kalian ngerjain soal yang gampang mungkin bobotnya 0,3, 0,4 kayak gitu. Ya, jadi nggak full 1 tapi ada bobot-bobotnya. Nah, jadi kalian itu sekarang mungkin karena kalian masih belajar tentang undangan, belajar tentang yang semester ini, nggak apa-apa kalian SBM pelajarannya gampang-gampang dulu, kerjain soal dulu. Nanti pas semester 2 udah tuh kalian cari soal-soal yang sedang, soal-soal yang susah supaya nanti kalian bobotnya semakin banyak. Nah, jadi tugas LTMPT itu adalah menentukan kira-kira yang mana nih soal-soal yang bobotnya gede, yang bobotnya kecil. Nanti baru deh nilai kalian ditotalin. Kira-kira kalian masuknya ngisinya apa aja. Nah, setelah semua orang udah punya total nilai, baru deh nilai-nilai total kalian dikirimkan ke jurusan dan kampus yang kalian inginkan. Jadi beda-beda nih, jadi tergantung kampusnya. Kampusnya itu pengen milih orang yang kayak gimana. Apa orang yang TPS-nya lebih bagus daripada TKA-nya. Apa kayak misalnya nih orang akuntansi, jurusan akuntansi, pengen pilih orang yang ekonominya bagus, kuantitatifnya bagus. Atau misalnya ada jurusan psikologi, pengen yang nilai hafalan-hafalannya bagus. Di TPS juga yang bagus-bagus tuh yang hafalan-hafalan dan pengertian bahasa bacaan kayak gitu ya. Nah, jadi itu tergantung dari jurusan dan kampusnya. Jadi intinya LTMPT cuma buat membobot nilai dan soal. Kalau kampus itu untuk memilih anak-anaknya kayak gitu ya. Nah, terus juga ada tips dari ketua LTMPT, katanya dia itu memilih biasanya yang terpilih adalah yang jurusan sama pelajaran yang kalian jagoin itu tuh sesuai. Kayak misalnya kalian sastra Inggris, kalian jago di bahasa, yang pemahaman bacaan kalian jago kayak gitu ya. Terus misalnya kalian yang kayak tadi saya bilang misalnya ilmu ekonomi, kalian mau pilih ilmu ekonomi, ya udah ekonominya bagus, kuantitatifnya bagus kayak gitu. Nah, jadi itu yang harus kalian temukan. Tapi ketika tapi saya juga menemukan bukti. Jadi di Alex itu suka ada orang yang nilainya bagus tapi nggak diterima SBM. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena nilainya jomplang. Jadi kalian tuh nggak boleh nih yang namanya membenci suatu pelajaran. Contoh misalnya kalian saking sukanya sejarah, kalian jadi benci ekonomi. Nah, jadi nanti misalnya sejarahnya nilai tinggi banget, ekonomi nilainya rendah banget. Nah, itu juga ciri-ciri orang yang nggak bakal diterima di PTN. Karena PTN itu maunya orangnya stabil. Stabil, maksudnya nilainya jelek tapi nggak terlalu jelek, tapi nilai yang mata pelajaran yang jago itu dia bagus banget. Karena suka banyak juga di Twitter, jadi anak-anak juga pada nanya, Kak, nih di Twitter ada nilainya gede-gede, tapi kok nilainya gede, maksudnya totalnya gede, tapi dia nggak masuk di PTN, kayak gitu. Nah, terus akhirnya pas saya lihat ternyata nilainya ada yang jomplang, ada yang terlalu kecil dan ada yang terlalu gede. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi itu adalah sistem pembobotan dan sistem penilaian di SBMPTN. Ya. Nah, terus next ini masih ada waktu 5 menit lagi. Saya mau tanya ke kalian, kira-kira ada yang punya ide nggak? Kira-kira mana yang lebih penting, jurusan atau kampus? Ada yang bisa jawab? Kira-kira yang mana? Ada yang punya ide? Jurusan atau kampus? Nah, biasanya di chat nih, ada nih, di direct ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya, mau di direct. Terus kalau mau ngomong juga oke banget ya untuk melatih public speaking kalian, karena saya juga nggak bakal nyalahin kalau salah. Nggak apa-apa ya. Apa? Yang mana yang lebih penting, jurusan atau kampus? Ada yang mau jawab? Oke, mungkin kalian sudah punya jawaban tapi masih terpendam di dalam hati atau mungkin juga nggak tahu, tapi saya jawab aja, yang paling penting itu adalah jurusannya. Kampus nggak penting ya Kak, kampus penting, tapi yang jauh lebih penting adalah jurusannya, karena kalian itu kuliah di jurusannya, bukan kuliah di kampusnya. Kalian setiap hari mempelajari jurusan, bukan mempelajari kampus. Orang itu ada yang namanya salah jurusan, tapi nggak ada yang namanya salah kampus, gitu ya. Nah, untuk membuktikan, saya mau ngebahas tentang sistem kuliah dan sistem kerja, alias sistem cari kerja. Ini buat apa Kak? Untuk meyakinkan kalian itu harus cari jurusan yang terbaik. Kayak gitu. Nah, tapi karena yang sistem kuliah ini panjang lebar banget ya, nah jadi saya tuh yang sistem kerja aja nih, karena kalau sistem lowongan kerja ini insya Allah 5 menit juga udah selesai.
Nah, jadi buat kalian yang masih bingung jurusan apa, atau bingung antara misalnya ada 2 atau 3 jurusan yang kalian suka, kalian bisa buka lowongan kerja di website-website yang resmi. Lowongan kerja di TikTok, di Instagram itu boleh, cuma lebih enak lagi kalian cari di lowongan kerja di website, karena itu lebih lengkap. Kayak gitu. Jadi kalian lihat, misalnya kalian masih bingung nih mau jurusan apa, kalian lihat di website lowongan kerja, kira-kira jurusan apa yang paling dicari. Atau misalnya kalian bingung, Kak, saya maunya jurusan hukum atau manajemen ya, coba deh kalian cari kira-kira banyakkan jurusan hukum apa banyakkan jurusan manajemen nih yang banyak dicari di dunia kerja. Kayak gitu ya, itu cara-caranya. Nah, terus buat memperjelas kira-kira yang penting jurusan atau kampus, kita coba lihat di lowongan kerja. Biasanya di lowongan kerja itu ada 4 hal yang paling ditanyain. Jadi yang pertama adalah minimal jurusan apa. Jadi di lowongan kerja itu ada tulisannya minimal S1 jurusan apa, misalnya minimal S1 jurusan akuntansi, minimal S1 jurusan geografi kayak gitu, atau minimal S1 jurusan sosiologi. Jadi harus yang sesuai. Enak sih ada yang minimal S1 jurusan apapun. Cuma lebih banyak yang spesifik, yang misalnya lebih banyak harus diarahin jurusannya apa. Walaupun ada juga yang minimal S1 segala jurusan. Kayak gitu ya. Nah, tapi lebih baik kalian sesuai sama jurusannya. Yang pertama, jadi antara jurusan sama kampus yang pertama ditanyain adalah jurusannya. Terus yang kedua adalah pengalaman. Jadi di lowongan kerja itu kalian ditanyain banget pengalaman. Jadi nanti kuliah HRD ya, HRD itu yang nanti wawancarain kalian, itu dia itu nggak mau banget nerima orang yang gabut alias kuliah doang. Makanya kadang-kadang ada kan ya, kok nih orang misalnya anak UI pinter tapi kok dia nggak diterima kerja, dan mungkin dia kurang berpengalaman. Pengalaman itu ada apa aja, Kak? Pengalaman itu ada pengalaman organisasi, terus ada pengalaman kursus atau seminar, terus ada pengalaman magang, part-time, freelance, kayak gitu-gitu. Apa misalnya kayak kalian ikut BEM, terus ikut kursus bahasa Inggris atau kursus menulis, atau magang di sebuah perusahaan yang nyambung sama jurusan kalian, atau misalnya freelance jadi guru les, atau part-time jadi pelayan restoran. Pokoknya jangan sampai gabut. Kayak gitu ya. Nah, gimana caranya biar nggak gabut dan banyak pengalaman? Caranya adalah cari-cari informasi dan tepat jurusannya. Apa hubungannya? Jadi gini, ketika kalian tepat jurusan, waktu kalian semakin banyak. Jadi ketika kalian tepat jurusan, kalian belajar kan makin cepat tuh. Ketika belajar makin cepat, makin banyak lagi waktu dalam sehari. Nah, waktu-waktu sisa selain belajar itu tuh kalian bisa pakai mengembangkan dirinya. Tadi saya bilang part-time, freelance, magang, organisasi, seminar, kursus. Jadi lengkap deh, nanti CV alias biodata diri kalian pas kerja, itu tuh indah banget dilihat sama HRD. Beda sama orang yang masuk jurusan yang salah. Pas masuk, jam-jam kaget, dia akhirnya belajar mati-matian, akhirnya dia nggak mau berpengalaman, boro-boro organisasi, PR aja terbengkalai, boro-boro part-time magang, setiap ulangan aja tuh belajarnya harus berhari-hari kayak gitu. Nah, jadinya itu adalah orang yang kasihan. Ya, jadi gitu ya, pertama jurusan, kedua pengalaman, ketiga akreditasi atau nama kampusnya. Jadi kalau misalnya negeri itu insya Allah A, B, bahkan C itu kadang-kadang suka masih diterima kerja. Karena apa? Karena HRD juga tahu masuk kampus negeri itu susah. Ada SNM, SBM, mandiri, terus yang namanya PTN itu terkenal daripada swasta. Jadi ketika sekalian swasta boleh sih, cuma harus yang benar-benar akreditasinya A dan terkenal, which is itu mahal. Jadi biasanya HRD itu kalau antara swasta sama negeri, dia lebih memilih yang negeri, kayak gitu ya. Nah, terus yang terakhir keempat adalah nilai rapot di kuliah alias IPK. IPK itu adalah kayak nilai rapot itu tuh biasanya juga ada, misalnya minimal di S3 atau minimal 3,5. Nah, itu nilai kuliah IPK itu maksimal 4. Nah, jadi itu 4 itu. Jurusan dan pengalaman itu semua kantor membutuhkan. Jadi mau kantor bagus, kantor jelek, perusahaan bagus, perusahaan jelek, itu benar-benar membutuhkan 2 ini. Tapi kalau yang 2 yang tadi tuh yang terakhir, yang kampus akreditasi kampus nilai, itu biasanya di kantor-kantor yang emang bagus. Kantor-kantor yang emang kerjanya bagus. Ketika misalnya kalian pengen gajinya yang 5 juta, 6 juta, yaitu ya udah yang paling penting itu jurusan sama pengalaman. Tapi ketika kalian misalnya maunya gajinya 9 juta, 10 juta, itu tuh harus yang gitu dari kampus bagus dan punya nilai bagus. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu mulai dari situ, dari lowongan kerja aja udah kelihatan jurusan yang paling penting daripada kampus. Karena kampus tadi nomor berapa? Di nomor 3, sedangkan jurusan di nomor 1. Kayak gitu ya. Nah, oke, ini udah jam 3:30. Kira-kira dari sini, dari penjelasan saya tadi, dari informasi-informasi yang ada, kira-kira ada yang kurang jelas nggak? Dan yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada yang mau ditanyain? Kalau tanya juga
Ini ya, santai aja ya, tanya-tanya aja lewat mic atau bisa lewat chat. Ada yang mau ditanyain? Apa udah jelas? Ada yang mau ditanyain? Udah? Gak ada ya? Berarti udah jelas ya, udah cukup jelas ya semuanya ya? Halo, udah ya? Nah, semoga kediaman ini membuahkan hasil alias kayak semoga diam kalian tuh mengerti ya, dan semoga ini bermanfaat. Semoga motivasi tadi juga bermanfaat ya buat kalian lagi bete atau lagi kesel atau lagi nilainya jelek. Semoga informasi itu juga, yang informasi-informasi yang tadi juga bikin kalian makin semangat belajar lagi ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Yuk, semangat ya.